Oke, kita mulai untuk sesi web kita malam hari ini. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siap. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan untuk hadir ya di sesi web 4 ini, web terakhir di mata kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan yang akan kita pelajari hari ini nanti akan berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Sebelumnya saya akan lakukan dulu presensi ya untuk kehadiran malam hari ini. Ini karena yang hadir ada 2 orang, jadi nanti saya akan langsung absenkan secara manual saja dari saya sebentar. Baik, untuk yang hadir, putus ya. Oke, untuk yang hadir berarti hanya 2 orang. Jadi ini kan saya presensikan 2 orang ya atas nama Muhammad Rifa Yulda dan Taufik Faturrahman. Betul ya? Iya Pak, Ya, hadir betul, Pak Pak. Muhammad Rifai Yolda. Oke, siap. Izin saya simpan dulu. Nanti kalau ada yang menyusul setelah ini, nanti saya akan simpan di yang L ya, yang late. Oke, sudah. Oke, sekarang saya akan share untuk materi inisiasi yang akan kita sama-sama pelajari di malam hari ini, yaitu tentang data center dan juga virtualisasi server. Untuk bahan ajarnya mungkin kita bisa lihat di buku paket, mungkin kalau yang dapat buku paket, atau bisa juga kita lihat di ruang baca virtual Universitas Terbuka. Saya share untuk Baik, Pak. materinya. Oke. Nah, kita sekarang pertama akan mempelajari tentang data center. Nah, apa itu data center? Mungkin hal ini umum ya diketahui oleh beberapa orang yang memang secara profesional berkecimpung di dunia IT infrastructure, kemudian network operating center gitu ya, network operation center itu umum mengetahui tentang data center. Nah, data center itu apa? Jadi secara bahasa memang data dan center ya. Center itu pusat, data ya data. Berarti pusat data gitu ya. Atau secara istilah, data center ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan kumpulan server atau sistem informasi, sistem komputer, dan sistem penyimpanan atau storage yang dikondisikan dengan sistem pengaturan daya listrik, kemudian ada pengatur suhu juga, sistem pencegah kebakaran, dan sistem pengamanan. Jadi memang data center ini sama halnya seperti kalau kita berkecimpung di dunia IT, kita punya ruang server gitu. Tapi data center ini kumpulan dari beberapa ruang server gitu, yang mana dia tentu butuh mekanisme pengaturan listrik tertentu, kemudian suhunya juga harus terjaga sangat rendah sesuai ketentuan, kemudian juga punya fire suppression ya untuk mencegah kebakaran, serta juga untuk sistem pengamanan yang jelas ya, karena bisa jadi yang punya server ini juga lebih dari satu mungkin, sehingga dia membutuhkan untuk dari sisi aspek keamanan supaya tidak sembarangan orang bisa mengakses secara fisik ke server-server yang dimiliki. Nah, ini juga ada juga definisi data center menurut Standar Nasional Indonesia SNI 87991 ya. Jadi data center itu menurut SNI itu adalah sebuah gedung atau ruangan khusus di dalam gedung atau justru sekumpulan gedung. Nah, ini ada 3 macam bentuk ya. Jadi dia bisa gedung, jadi satu gedung itu dia bisa itu data center itu dibuat dalam satu gedung.
Atau bisa juga dalam satu gedung ada ruangan-ruangan khusus yang dijadikan sebagai data center, atau sekumpulan gedung. Berarti gedung ini lebih dari satu gitu ya. Bisa jadi satu komplek lah gitu ya. Itu semuanya dijadiin data center. Nah, gedung-gedung ini atau ruangan-ruangan ini gunanya apa? Nah, dia digunakan untuk menempatkan sistem elektronik serta komponen-komponen terkait. Eh, apa aja tuh komponen terkaitnya seperti penyimpanan data, komunikasi data, serta didukung oleh infrastruktur-infrastruktur tertentu yang menjamin keberlangsungan operasional dari data center tersebut. Nah, standar ini juga mengatur ada spesifikasi teknis di mana sebuah gedung atau sebuah ruangan layak untuk disebut sebagai data center. Nah, yang pertama yaitu spesifikasi gedung. Dia ada ketentuannya seperti apa gitu ya. Mungkin ketahanan daya tahan bangunannya seperti apa. Kemudian juga spesifikasi sistem kelistrikan. Nah, ini dia harus aman, terhindar dan atau minim dari resiko adanya pemadaman listrik. Kemudian ada juga spesifikasi sistem pendinginan. Nah, ini jelas ya. Server itu dia nggak boleh panas dikit. Jadi gimana caranya data center ini bisa menjaga atau mengatur suhu yang ada di dalam data center ini juga ada di suhu-suhu yang ditentukan. Kemudian spesifikasi sistem jaringan data ini jelas ya gitu. Server ya kita punya juga gunanya buat bisa diakses. Jadi jaringan data ini juga salah satu channel ya atau akses yang bisa digunakan untuk kita mengakses perangkat kita. Kemudian yang berikutnya ada sistem kebakaran. Ini penting ya. Jadi memang kita tidak mau perangkat fisik yang kita tempatkan di sebuah data center itu mengalami beberapa resiko-resiko tadi ya, kelistrikan, kebakaran, kemudian keamanan itu jangan sampai ada breach atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga ada monitoring lingkungan ya untuk apa namanya? Ini lebih ke manajemen untuk data center itu supaya terjaga secara standarnya. Kemudian juga yang terakhir sistem keamanan fisik gitu ya. Ini bisa mungkin ada satpam juga atau mungkin untuk kita mengakses secara fisik ke tempat tersebut juga butuh pengamanan berlapis dan juga data-data yang perlu diserahkan untuk supaya kita bisa masuk. Nah, itu tadi definisi dari SNI ya. Nah, ini ada lagi nih definisi dari TIA ya, Telecommunication Industry Association. Jadi pusat data atau data center itu bangunan atau bagian dari bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai ruang komputer dan area pendukungnya. Jadi tidak hanya ruang untuk komputernya, tapi juga ada area yang mendukung operasional dari ruang tersebut gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa data center memiliki fungsi untuk memusatkan seluruh sumber daya teknologi informasi, kemudian pusat pengelolaan jaringannya, serta di sini untuk memfasilitasi kebutuhan bisnis berbasis elektronik. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, kebutuhan bisnis berbasis elektronik. Jadi data center ini tidak melulu pure semua berbau teknologi, tapi juga apabila ada bisnis di dalamnya gitu ya. Mungkin biasanya ISP ya, penyedia layanan internet atau penyedia jasa telekomunikasi lainnya yang memang menyediakan layanan yang tertentu berbasis elektronik itu juga bisa ditempatkan apa namanya sarana prasarananya di data center gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada tiernya ya, tier atau apa ya istilahnya, mungkin lebih kayak kategori mungkin ya, kategori atau klasterisasi sebuah data center. Jadi data center ini menurut standar TIA 942 bahwa dia dibagi ke dalam 4 tingkatan atau 4 klaster lah gitu ya. Nah, 4 klaster ini didefinisikan berdasarkan pada tingkat availability atau ketersediaan serta security atau keamanan dari bangunan data center secara fisik itu gitu ya. Nah, dia ada 4 tier atau 4 kategori. Nah, yang pertama itu adalah tier 1 ini basic gitu ya. Nah, basic ini seperti apa? Dia untuk memenuhi sebuah standar data center itu masuk ke tier 1
maka dia harus memastikan bahwa SLA atau Service Level Agreement ya, persetujuan apa namanya tingkatan layanan yang diberikan oleh penyedia data center itu secara ketersediaan harus lebih dari 99,671%. Berarti ini kalau misalkan kita bagi ke sebulan, tinggal hitung aja tuh selisihnya ya. 100 kurangi 99,67 itu berapa? Berarti sekitar 0,329 tuh. Nah, itu 0,329% dari satu bulan itu berapa? Nah, berarti dalam satu bulan layanan itu setidaknya harus tidak boleh mati lebih dari sekian waktu itu gitu ya. 0,329% dari satu bulan. Seperti itu. Nah, dia karakteristiknya seperti apa? Yang pertama yaitu dia rentan ya terhadap gangguan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Ini apapun ya gangguannya baik secara keamanan, baik secara layanan dan lain-lain. Kemudian dia memiliki jalur tunggal untuk melakukan distribusi daya dan pendinginan dan tidak tersedia komponen redundant gitu ya. Jadi dia apa namanya secara supply listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik itu ya dia jalurnya tunggal gitu ya. Dia nggak ada cadangan apa namanya pembangkit listrik gitu ya. Nah di sini kemudian poin C yaitu tersedia atau tidak tersedia yaitu raise floor, UPS dan atau generator. Raise floor ini nih gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang berkecimpung dalam dunia NOC ya Network Operation Center mungkin paham istilah dari raise floor gitu ya. Apa itu raise floor? Jadi raise floor ya secara bahasa juga udah jelas ya. Jadi lantai yang ditinggikan. Jadi raise floor itu dalam implementasi data center itu penting gunanya untuk mensentralisasi alur-alur kabel, infrastruktur, dan juga sistem pendinginan di ruangan sebuah data center. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah masuk ke data center itu dia kayak agak nanjak gitu ya. Sebenarnya secara fisik tuh secara apa ya? Semennya ya betonnya itu sebenarnya dia rata, tapi secara instalasi data center dia ditinggikan gunanya apa? Jadi sekitar setengah meter itu dia pakai untuk instalasi-instalasi pendukung untuk jalannya data center tersebut gitu. Oke, kemudian poin D yaitu toleransi downtime dalam setahun. Nah, ini berarti udah akumulasinya setahun ya. Yaitu 28,8 jam gitu ya. Ini total dalam satu tahun tidak boleh mati lebih dari 28,8 jam. Ini kalau misalkan kita rata-ratakan per bulan, ini tinggal kita bagi 12 aja ya. 28 bagi 12 sekitar 2, sekian jam lah. 2, sekian jam berarti atau kita bulatkan 2 jam berarti dalam satu bulan secara rata-rata itu layanan tidak boleh mati lebih dari 2 jam. Apakah kita boleh punya ketentuan atau apa namanya toleransi dalam breakdownnya harian? Oh lebih boleh lagi gitu. Malah lebih berani gitu ya. Berarti tinggal dibagi aja kalau dalam misalkan sebulan itu berapa jam gitu ya itu tinggal dibagi saja berarti mungkin dalam satu hari kita hanya boleh boleh dalam tanda kutip ya boleh mati sekian menit lah gitu toleransinya seperti itu. Nah kemudian di poin yang terakhir untuk melakukan pemeliharaan sistem atau infrastruktur harus dimatikan secara keseluruhan. Nah ini udah yang basic banget gitu. Jadi masih ada kerentanan terhadap gangguan kemudian untuk distribusi listrik dan pendinginan dia jalurnya masih tunggal. Kemudian dia apa namanya bisa jadi tidak tersedia respor, UPS atau generator. Ini dia benar-benar PLN aja doang gitu ya. Terus toleransi downtime-nya juga lumayan lama, 28 jam per tahun. Serta untuk pemeliharaan sistemnya harus mati secara keseluruhan. Nah ini basic ya, basic itu ketentuannya seperti ini gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang di atas itu gitu ya, yang di atasnya basic. Nah, ini kita ada tier 2 atau cluster 2 yaitu namanya redundant components ya. Jadi tier 2 ini dia agak upgrade lah dari tier 1 gitu. Apa yang membedakan tier 1 dan tier 2 ini? Nah, bedanya apa tadi jelas ya dari tingkat kerentanan dia lebih tidak rentan gitu ya. Jadi ada
proteksi berlapis dari kerentanan yang didefinisikan. Jadi kalau misalkan tadinya masih ada celah orang bisa lewat, kalau sekarang mungkin mau lewat tuh harus punya kartu akses dulu Kak atau seperti apa gitu. Kemudian dia memiliki jalur tunggal untuk distribusi daya dan pendinginan yang utama ya. Jalur utamanya tunggal tetap, tapi bedanya dia di sini memiliki komponen redundant. Redundant itu adalah komponen yang membackup jalur utama. Jadi dia kalau yang tadi kan tier 1 dia nggak punya backup lah ibaratnya gitu ya. Nah kalau yang tier 2 ini dia punya backup setidaknya N+1. Jadi kalau kalau sumber listriknya 1 berarti dia ada komponen redundantnya juga ya N+1 tambah 1 gitu seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya sudah tersedia. Nah, sudah tersedia diantaranya race floor, UPS atau generator gitu ya. UPS ini memang penting, dia seperti stabilizer lah kalau zaman dulu mungkin ya orang-orang pada pakai PC. Cuman dia ada baterainya. Jadi ketika misalnya listrik mati, nah UPS ini menggunakan sistem listrik yang tersedia di baterainya UPS untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kapasitas baterai dan juga beban yang dimiliki gitu ya. Biasanya toleransinya antara 15 menit sampai 2 jam ya tergantung dari apa namanya beban output dari listrik yang nyantol ya ke UPS tersebut dan juga dengan kapasitas baterai yang dimiliki. Kayak gitu. Kemudian di sini untuk toleransi downtime 22 jam. Nah, kalau yang tadi kan 28, sekian tuh. Nah, di sini dia udah makin berkurang lagi karena tiernya naik. Dia toleransi downtime dalam setahun itu 22 jam. Berarti kalau dibagi 12 ya sekitar kurang dari 2 jam berarti 1, sekian lah gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk melakukan pemeliharaan jalur listrik dan bagian lain dari infrastruktur memerlukan penghentian proses. Jadi dia memang tidak harus mati secara keseluruhan, tapi ada beberapa unsur di data center itu yang memang harus dihentikan sementara waktu. Kayak gitu. Ini agak lebih baik lah dari yang tier 1 atau yang basic tadi gitu ya. Oke, kemudian yang ke apa nih? Tier 3. Nah, ini yang lebih advance lagi. Tier 3 ini concurrently maintainable. Jadi secara bahasa juga udah jelas ya dia secara simultan secara bersama apa? Waktu yang bersamaan bisa dilakukan yang namanya perbaikan gitu ya. Nah, apa sih yang membuat tier 3 ini misalkan atau sebuah gedung atau data center dia memenuhi karakteristik tier 3 itu syaratnya seperti apa? Nah, ini kita bisa sama-sama lihat ya. Poin A ini tadi tingkat kerentanan itu memungkinkan aktivitas yang direncanakan apapun itu tidak mengganggu operasional perangkat keras atau hardware dari sistem gitu ya. Tapi kalau yang itu apa namanya? Kalau yang 1 dan 2 dia masih ada mungkin. Jadi meskipun dia direncanakan, ada perbaikan yang direncanakan atau kerentanan yang direncanakan, dia masih bermasalah ke layanan. Tapi kalau ini, kalau dia terencana dia udah nggak boleh lagi ada masalah gitu ya. Layanan harus tetap jalan. Tapi kalau yang tidak terduga, nah dia mungkin masih ada kemungkinan untuk terjadinya gangguan gitu. Kemudian terkait dengan sumber listrik dan juga pendinginan. Nah, di sini dia udah lebih baik karena dia punya beberapa jalur distribusi, secara distribusi banyak. Jadi dia ada main, ada backup, tapi tetap jalur yang aktifnya itu satu gitu. Jadi mungkin bisa jadi sumber listriknya gardunya ibaratnya ya, sumber gardunya dia mungkin bisa lebih dari satu, ada beberapa, tapi tetap ketika layanan berlangsung yang nyala hanya satu itu saja gitu. Jadi yang satu mungkin lebih ke backup. Nah, setelah udah ada backup dari sumber, nah dia ada komponen apa ya, bukan komponen cadangan, ibaratnya komponen yang membantu apabila terjadi sesuatu di lokasi itu ada komponen redundant yang membantu sumber daya listrik dan pendinginan secara utamanya gitu.
Nah, terkait dengan di apa namanya? Kalau tadi yang pertama tadi apa ya? Oh, raise floor ya. Nah, oke, untuk yang soal raise floor kemudian UPS atau generator, dia jelas ya harus sudah tersedia, kemudian eh, kapasitas dan distribusi power listrik dan pendingin memadai untuk membawa beban di satu jalur gitu ya. Jadi kalau ketika misalkan ada perbaikan di jalur yang lain, setidaknya ada layanan yang tidak mati gitu seperti itu. Jadi dia apa namanya nggak 100% harus mematikan layanannya jika ada pekerjaan tertentu. Nah, di sini kemudian yang terakhir toleransi downtime dalam setahun 1,6 jam. Ini 16 apa 1,6 ya? Kayaknya agak ekstrim juga nih kalau. Oh, bener berarti ya. Di sini soalnya 0,4 yang di poin berikutnya. Ada 1,6 jam dalam setahun. 1,6. Anggaplah 1,5 lah ya biar nggak susah ngitungnya. 1,5 jam itu 90 menit. Berarti kalau dibagi 12 berarti rata-rata dalam 1 bulan matinya nggak boleh lebih dari 7 menit. Wah itu udah ketat sekali ya gitu. Itu sebulan rata-ratanya nggak boleh lebih dari 7 menit. Itu kalau dibagi per hari lagi itu udah lebih ekstrim lagi. Berarti udah layanan tuh udah hampir harus selalu nyala gitu ya. Oke, yang berikutnya ini tier 4. Nah, ini ultimate lah ibaratnya ya. Dia udah fault tolerant ya. Kalau fault tolerant itu dia berarti ketika ada masalah ya udah dia anggap aja kayak masalah tuh nggak ada gitu ya. Kayak aman aja gitu ya, nggak ada kendala apapun gitu ya. Ketika misalkan ada masalah, layanan tetap jalan, nggak ada hal yang memang menyebabkan layanan itu harus mati gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini di poin A udah jelas ya. Jadi apapun aktivitasnya, kalau mau terencana, mau yang tidak terencana, itu apa namanya tidak berdampak secara signifikan terhadap layanan gitu ya. Apalagi yang terencana itu tidak boleh mengganggu hal yang memang secara load atau secara beban itu kritikal dah ya. Nah, kalau memang dia tidak terencana atau unprecedented, kalaupun ada dampak, itu nggak berdampak ke komponen-komponen yang memang sifatnya penting. Nah, kemudian dari sisi distribusi daya dan pendinginan ini lebih hybrid lagi ya, lebih banyak lagi. Jadi apa namanya jalur distribusi aktifnya lebih dari satu. Kalau tadi kan yang tier 3 mungkin sumbernya banyak tapi yang aktif tetap satu. Nah, kalau ini semuanya aktif gitu. Beberapa jalur ini tuh aktif gitu ya. Kemudian komponen redundannya juga 2 dikali N tambah 1. Jadi kalau misalkan komponen jalur distribusinya 2 berarti ya untuk backup plan-nya dia harus punya 6 komponen redundant gitu ya. 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. 2 kali 3 6. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir dari sisi fasilitas dia sudah ada raised floor, terus kapasitas dan distribusi power listrik juga sudah memadai ya untuk membawa beban di satu jalur sambil melakukan pemeliharaan di jalur lainnya. Jadi ini malah lebih keren lagi kalau di jalur lain ada pemeliharaan ya udah nggak harus mati kok gitu. Kalau bisa nyala ya nyala gitu. Dan toleransi downtime dalam setahun 0,4 jam. 0,4 itu 4 per 10. 1 jam 60 menit. Berarti dalam 1 tahun tidak boleh mati lebih dari 24 menit. Oh, luar biasa. Berarti kalau dirata-ratakan sebulan, 24 dibagi 12, 2. Berarti dalam 1 bulan itu layanan tidak boleh mati lebih dari 2 menit. 1 bulan. Kalau per hari ya dihitung sendirilah. Berapa detik gitu ya. Kayak gitu. Oke, kemudian berikutnya untuk melakukan perancangan dan pembangunan dalam sebuah data center ini memang kita perlu memperhatikan apa namanya kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan secara umum eh, terhadap suatu data center itu harus seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama ketersediaan, kemudian skalabilitas, keamanan, sistem sistem distribusi daya listrik dan juga sistem pendingin. Ketersediaan atau availability ini gimana? Jadi data center itu dibangun memang tujuannya supaya
dia ada jaminan atau ada kepastian bahwa layanan yang disimpan di situ itu harus selalu normal apapun terjadinya gangguan yang terjadi gitu ya dalam bentuk apapun. Gitu. Kemudian yang kedua adalah scalability ya, skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi data center ini juga memang harus jangan kaku gitu ya. Dia harus adaptasi dengan perkembangan atau pertumbuhan dari kebutuhan bisnis di lingkup teknologi informasi gitu ya. Jadi kalau memang ada layanan baru ya data center harus langsung adapt, harus langsung bisa menyesuaikan dengan kebutuhan baru tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman juga. Meskipun sifatnya kayak seolah-olah kayak cuma tempat penitipan aja kan gitu kalau data center mah gitu. Kemudian yang ketiga itu sisi security atau keamanan. Ya namanya data center dia barang mahal gitu ya, sophisticated. Satu server aja mungkin kalau yang agak bagusnya nominalnya bisa di atas 100 sampai 200 juta gitu. Jadi ini aset berharga sehingga kalau pengen aset ini kita titipkan ke sebuah vendor data center ini percaya, ya penyedia layanan data center harus memastikan bahwa aset tersebut secara fisik aman dan tidak memiliki celah untuk seseorang bisa masuk tanpa izin kayak gitu. Dan dia juga biasanya sistem pengamanannya pagi zaman sekarang ya itu udah segala macam hal lah dipakai, udah biometrik dan lain sebagainya yang memang hanya petugas dan pemilik dari perangkat saja yang boleh mengakses alat tersebut gitu kayak gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting dua hal ini ya, daya listrik dan pendingin. Daya listrik ini atau power distribution system dari sebuah data center ini juga harus menjamin pendistribusiannya juga apa namanya aman dan juga selalu tersedia untuk layanan data center. Kemudian untuk pendingin juga selalu sistem itu secara otomatis mendeteksi kalau ada suhu yang mulai menghangat itu langsung didinginkan gitu ya. Dia harus sekitar 16 aja mungkin 16 derajat Celcius itu masih terlalu dingin masih terlalu panas ya, masih terlalu hangat untuk sebuah data center. Biasanya itu suhunya di angka 12 derajat Celcius. Mungkin kalau pernah masuk data center memang dia kayak lagi di luar negeri gitu ya, kayak dingin banget. Kita harus pakai jaket lapis, kemudian pakai kaos kaki supaya memang kita tidak terdampak ya, diri kita tidak terdampak dari suhu dingin yang ada di dalam data center gitu kayak gitu. Nah, data center ini isinya apa sih gitu? Dari tadi kan bahas data center, tapi nggak tahu nih isinya ada apa aja gitu ya. Nah, dia ada berbagai macam komponen. Sebenarnya tadi udah sempat dijelaskan, tapi kita recall lagi gitu ya. Unsur-unsur yang memang ada di dalam data center itu pertama yang jelas ya server gitu ya. Eh, Data center dibuat ya memang namanya juga pusat data, berarti kita menyimpan data di situ gitu. Nah, untuk menyimpan data di situ kita butuh yang namanya server gitu. Jadi servernya secara fisik juga jelas itu isinya ada di data center itu. Kemudian kita punya sistem penyimpanan data atau storage system. Kemudian ada network and cabling system juga ya untuk perangkat penghubung antar komponen di data center tersebut. Kemudian juga untuk PDS-nya, Power Distribution System, juga dia harus menjamin ketersediaannya. Kemudian cooling system juga harus jelas bahwa ketersediaan suhu yang dingin ini juga dan dibentuk juga mungkin SOP-nya dalam suhu ruangannya harus berapa derajat Celcius dan disesuaikan dengan standar-standar yang ada. Kemudian ada ruang dan sistem pendukung dari data center itu gitu ya yang disimpan di sana. Gitu. Contoh misalkan ada ruang mungkin di beberapa data center ada ruang meet me room yang dia memang bisa untuk interkoneksi satu sama lain. Kemudian ada juga rest floor ini yang tadi saya ceritakan ya dia lantainya agak ditinggikan di mana di bawah ini akses untuk kabel-kabel, kemudian jaringan listrik dan juga termasuk untuk jalur pendinginan gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada sistem pengamanan. Nah, ini jelas ya. Jadi secara security harus jelas, tidak boleh sembarang orang masuk dan melihat apa yang jadi perangkat kita gitu ya. Mungkin bisa pakai CCTV kah, atau door lock juga mungkin dengan kartu akses atau fingerprint atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terpenting adalah sensor
keamanan dan kebakaran gitu ya. Karena data ini sensitif, kalau server udah kena api itu tingkat risiko kehilangan datanya juga sangat tinggi memang gitu. Nah, ini ada area-areanya. Memang untuk data center ini juga sesuai standar, ada beberapa area. Nah, kalau tadi kan yang pertama itu lebih ke komponennya ada di dalamnya. Kalau ini area-area ada apa saja gitu ya. Nah, dari standar TIA 492, memang data center ini terdiri dari beberapa area. Yang pertama yaitu ruang telekomunikasi dan komdat ya, komunikasi data. Jadi dia untuk mengelola interkoneksi atau juga jalur-jalur komunikasi dari server ke dunia luar. Kemudian ada entrance room, ini udah jelas ya secara bahasa juga ini pintu masuk. Apa namanya? Dia ruangan yang memang digunakan untuk menghubungkan ruang perkabelan dan juga ruang untuk penyimpanan server gitu ya. Nah, dia harus terpisah tujuannya untuk keamanan eh, apa namanya server yang kita tempatkan di data center tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada MDA atau Main Distribution Area. Jadi ini lebih ke cabling ya, ini lebih ke apa namanya perkabelan jaringannya. Itu posisinya ada di mana. Nah, kalau MDA ini biasanya jaringan-jaringan, kabel-kabel jaringan yang memang disimpan di dalam ruang server itu gitu ya. Dia juga bisa nampung berbagai perangkat jaringan, ada router bisa, switch bisa, atau apa namanya apapun itu ya. Dia masih satu ruangan dengan si servernya gitu ya. Atau bisa juga dia terpisah tergantung dari tier data centernya gitu ya. Nah, kemudian ada HDA atau Horizontal Distribution Area. Ini dia apa namanya semacam area yang menjadi penghubung antara kabel yang menampung switch LAN dan lain-lain dan juga dengan server itu sendiri gitu. Kemudian yang kelima yaitu ada EDA, Equipment Distribution Area, ini jelas untuk menampung alat-alat atau rak-rak yang digunakan untuk server. Kemudian ada apa namanya ZIP juga digunakan server besar ya, yang dia memang butuh alat-alat tertentu yang tidak biasa gitu. Nah, ini ada berbagai macam jenis ya. Ini contoh ada MDC, micro data center, dia apa namanya bentuknya kecil dan bisa jadi dia mobile ya. Ini kayak contoh di gambar ini juga micro data center itu dibuatnya dari kontainer truk ini kalau bisa dilihat itu ya. Jadi dia sulap ini jadi sebuah data center. Tapi dia bentuknya ya kayak gini aja gitu ya, modular aja kayak gini gitu. Dia lebih kecil, yang penting secara fungsi dan secara unsur yang ada di dalam data center itu dia terpenuhi gitu. Nah, ini ada satu fungsi dari data center yang mungkin ada ketidakumuman dengan data center yang lain, itu adalah DRC. DRC ini Disaster Recovery Center. Jadi dia apa namanya data center yang dijadikan sebagai fasilitas cadangan dari data center lain gitu. Nah, jadi kita kan data center itu ada banyak. Nah, dia ada yang main yang memang menunjang layanan-layanan yang dimiliki. Terus ada DRC. Jadi ada DC itu data center, ada DRC, Disaster Recovery Center. Jadi ini saling membutuhkan gitu ya. Ketika apa yang ada penting disimpan di data center biasanya di backup di sarana yang namanya Disaster Recovery Center. Nah, judulnya juga Disaster Recovery Center. Jadi memang pusat data yang digunakan dan aktif apabila terjadi bencana apapun itu. Nah, sehingga apa namanya peran DRC ini penting karena memang resiko yang muncul kalau misalkan layanan IT berhenti kan, wah protes lah dari user atau mungkin apa namanya, apalagi kalau kita bergerak di pemerintahan gitu ya, butuh untuk akses cepat terkait pemerintahan itu harus tersedia dan tidak boleh ada kata, aduh data centernya mati listrik atau kena meteor misalkan. Itu nggak ada kata karena user nggak mau tahu, maka dari itu disediakanlah disaster recovery center gitu, dan yang mana disaster recovery center itu biasanya jauh dari potensi-potensi bencana, mau itu gempa bumi, angin kencang dan lain sebagainya.
Nah, ini proses-proses recovery ya atau pemulihan dari sebuah data center. Dia ada berbagai macam step gitu ya. Yang pertama ada RPO. RPO ini Recovery Point Objective. Jadi kita itu sebagai operator data center menentukan SLA atau waktu maksimal yang dapat ditoleransi kalau misalkan ada terjadi apa ya, data loss ya, hilang data. Misalkan berapa jam, satuannya itu adalah satuan waktu data. Jadi bisa jam data, hari data. Kita bisa menilai sendiri kira-kira kita batas penerimaan kalau data hilang itu adalah data yang ditransaksikan berapa lama sebelum terjadinya masalah. Itu misalkan 6 jam data berarti waktu yang dibutuhkan sebuah data untuk bertransaksi atau tersimpan dalam 6 jam terakhir. Kalau misalkan dia hilang berarti masih bisa ditoleransi gitu, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditentukan, maka ditentukan RPO-nya misalkan 6 jam data. Berarti 6 jam data ini juga apa namanya menjadi patokan jika terjadi recovery. Itu dipastikan 6 jam data ini menjadi batas paling minimum yang bisa terjadi. Kalau lebih dari itu kehilangannya berarti itu sudah fatal gitu. Nah, kemudian ada yang tadi kan recovery, apa namanya, recovery point objective, nah RPO. Nah, kalau yang di sini kita tahap kedua adalah RTO ya. RTO itu recovery time objective. Ini kalau tadi kaitannya dengan volume datanya ya, volume datanya tadi yang kita bisa toleransi berapa. Nah, kalau ini adalah waktu maksimal yang dibutuhkan dari awal ada masalah sampai si layanan itu mulai normal lagi gitu ya. Nah, jadi dia satuannya udah jelas waktu ya. Jadi memang bedanya dengan RPO, kalau RTO ini dia lebih ke fokusnya tuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery gitu. Jadi ya kalau semakin cepat maka ya recovery-nya makin bagus gitu. Misalkan kita butuh tentukan misalkan si RTO ini recovery time objective ini 1 bulan 1 jam. Berarti layanan ini harus bisa diakses lagi sejam setelah awalan terjadi gitu. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis mekanisme data center ya. Kalau tadi kita belajar soal DRC. Nah, kalau sekarang ini kita ada belajar namanya DRC ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada HBS ya, Hot Backup Suite. Kemudian kok suite sih, Hot Backup Site. Kemudian Warm Backup Site, kemudian Cold Backup Site. Nah, ini ada apa namanya paumpamaan ya, ada panas, ada hangat, ada dingin, ada hot, warm, dan cold. Bedanya apa sih gitu ya ketiga ini gitu. Kalau hot backup dia memang server-server yang disediakan itu adalah fungsi pencerminan atau mirroring ya dari aplikasi yang saat itu seharusnya berjalan gitu. Setelah bencana terjadi dan dia udah ditentukan mulai dari RTO-nya dan RPO-nya itu harus seminimal mungkin. Itu tadi yang hot gitu ya. Nah, terus yang kedua ada warm backup. Kalau warm backup ini sebenarnya secara fungsi mirip-mirip dengan hot site, tapi dia batas toleransinya jauh lebih rendah dibanding yang hot backup gitu ya. Kalau di yang warm backup ini memang dia masih bisa update data yang ada dengan skema replikasi ya. Mungkin teman-teman juga ada yang belajar beberapa di basis data ya terkait dengan replikasi. Termasuk juga untuk data apa data center pun sama kayak gitu. Nah, dan terakhir nih cold backup ya. Cold secara bahasa dingin ya, berarti memang dia bukan ogah-ogahan ya, mungkin lebih ke proses untuk melakukan itunya tuh butuh waktu dan cenderung lama. Malah dia bisa hitungannya tuh bukan cuma menit tapi jam atau juga hari gitu. Nah, ini yang lagi ngetrend sekarang ya. Kalau tadi kita bahasnya tuh server-server secara fisik gitu ya. Kita menyimpan server yang kita punya, terus kita titipkan kepada penyedia layanan data center untuk supaya di colocation atau ditempatkan di data center tersebut. Nah, terus kita sekarang masuklah ke era cloud ya. Cloud data center ini apa gitu. Nah, secara pengertiannya ya cloud itu eh,
model yang memang kita bisa mengakses hal tersebut tidak menggunakan jalur yang semestinya atau tidak menggunakan cara yang semestinya gitu ya. Jadi dia secara jaringan, secara perangkat itu mungkin bisa jadi sebetulnya ada fisiknya, tapi user tidak perlu tahu itu ada di mana dan konfigurasinya seperti apa. Yang penting penyediaannya adalah komitmen dengan tujuan layanan dia bahwa dia menyediakan layanan baik itu secara cloud ya gitu kayak gitu. Jadi bisa diakses di mana saja. Nah, ini cloud computing ini memang ada beberapa karakteristik. Dia ada apa namanya on demand. Kalau on demand memang ya dia gimana permintaan ada silahkan disediakan. Tapi kalau enggak ya udah dia standby saja gitu ya untuk setiap penyediaan layanan dari cloud computing. Kemudian ada juga broad network access. Jadi dia broad itu ya luas ya. Jadi jaringannya juga karena dia depends on network, benar-benar bergantung terhadap akses jaringan, maka akses jaringan yang lebar, yang luas itu menjadi sebuah apa namanya niscaya, bukan niscaya, wajib lah gitu ya, gitu kayak gitu. Ya kalau misalkan kita menyewa cloud computing tapi backbone-nya dia, internetnya dia lambat ya kita juga sebagai user pasti males gitu. Kemudian yang ketiga ada resource pooling. Nah, ini apa namanya sumber daya yang ada itu dikumpulkan gitu ya untuk bisa apa namanya nanti apa itu mau disimpan di situ atau mau dipindahkan ya tergantung konsumennya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu ada rapid elasticity, jadi dia fleksibel lah kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, nggak apa namanya nggak harus tertentu di satu tempat tertentu enggak gitu. Dia bisa dimanapun. Kemudian ya secara layanan juga terukur ya, measure ya. Jadi secara otomatis memang sistem cloud ini juga harus bisa untuk mengendalikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya gitu ya. Seperti itu. Jadi penyimpanan, bandwidth, user dan lain-lain itu harus dia bisa apa namanya manfaatkan tapi tidak dalam koridor yang tidak baik juga gitu. Jadi harus baik gitu. Nah, ini secara layanan untuk data apa cloud computing ya. Ada tiga jenis, yaitu yang pertama SaaS, jadi dia software as a service, ya sesuai dengan namanya software, berarti dia yang layanan yang dikasihkan ke user itu hanya dari layer aplikasinya saja. Nah, ada juga apa namanya solusi yang kedua yaitu apa PaaS ya, platform as a service. Nah, kalau ini dia user diberikan keleluasaan untuk melakukan deploy aplikasi. Jadi nggak langsung dilepas gitu aja ya. Jadi PaaS ini memungkinkan kita nggak mau sih punya secara keseluruhan si servernya, tapi eh, kita ingin apa namanya layanan juga tetap tersedia gitu. Nah, beda halnya dengan yang halo tadi terputus ya? Iya Pak, tadi terputus Pak. Iya Pak, sempat Oh iya terputus iya iya Pak, maaf tapi maaf. udah lancar lagi. Iya iya jaringannya kayaknya tadi. Oke, sampai mana tadi? Oh ini ya. Tiga jenis layanan. Oke, tadi tadi sampai IaaS ya. Jadi IaaS ini infrastructure as a service ini eh, dia memang layanannya full. Jadi kalau tadi kan software as a service dan platform as a service itu dia menyerahkan sebagian atau hampir seluruh dari sebuah platform server itu dikelola oleh vendor. Tapi kalau infrastructure and a service, dia hampir seluruhnya justru dikelola oleh kita. Jadi apa namanya untuk pengelola data center dia hanya menyediakan basic needs-nya aja kayak apakah butuh rak-nya, butuh rak berapa, kemudian supply pendingin, supply listrik itu disediakan oleh vendornya gitu.
Nah, kemudian ada juga untuk metode implementasi atau model penerapannya dari cloud computing itu di sini didefinisikan ada 4. Nah, yang pertama yaitu private cloud. Nah, ini udah jelas ya private cloud ini. Jadi meskipun secara infrastruktur ya kita tidak bisa langsung melihat gitu ya seperti apa, tapi private cloud ini memungkinkan bahwa kita disediakan secara eksklusif bahwa infrastruktur itu memang hanya untuk pihak kita aja gitu. Tidak di-share ke orang lain gitu. Kayak gitu. Nah, beda halnya dengan dua yang bawahnya, misalkan community cloud ya. Nah, kalau community cloud ini mungkin mirip-mirip dengan private cloud, tapi dia base-nya itu berdasarkan grup atau komunitas gitu yang memang secara apa namanya mungkin tujuannya ya sama gitu. Jadi ini bisa jadi nggak terlalu private. Jadi kita bareng dengan kalangan-kalangan yang lain yang memiliki kepentingan yang sama itu namanya community cloud. Nah, kemudian ada public cloud. Nah, ini yang namanya public berarti dalam satu infrastruktur fisik yang sama bisa jadi kita kalau menyewa layanan public cloud itu bisa jadi VM kita tuh sebelahan sama VM orang lain gitu. Jadi ya itu kayak ngekos lah ibaratnya gitu ya. Kita ngekos gitu ya di public cloud bisa jadi ya di sebelah-sebelahnya itu data-data orang lain tapi ya tidak saling bersinggungan juga gitu kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada hybrid cloud ya. Kalau hybrid cloud ini dia gabungan ya dari berbagai macam infrastruktur cloud yang berbeda. Tapi sebenarnya secara kepemilikan asetnya bisa jadi sama gitu. Ini memang jarang implementasi untuk yang hybrid cloud ini karena memang butuh apa ya? Secara objek pengelolaannya misalkan sama cloudnya ini, tapi yang mengelola banyak pihak jadinya mungkin secara implementasi praktek, terutama di sisi bisnis mungkin tidak terlalu praktis gitu kayak gitu. Nah ini bagan aja mungkin ya. Bedanya dari layanan cloud itu ada tadi ada ada software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Jadi kalau software itu dia ya udah semua layer dari layanan itu yang nempel kita hanya softwarenya aja dari sisi aplikasi, data dan lain-lain itu udah by vendor semua. Nah kalau platform dia eh, semua selain layer aplikasi dan data itu kita serahkan pengelolaannya pada vendor. Kalau infrastruktur ya dia lebih banyak lagi gitu ya. Dia sampai ke sistem operasinya pun mungkin masih diserahkan ke kita. Nanti untuk teknologi hypervisornya, virtualisasinya, kemudian jaringannya, terus basic needs-nya itu nanti disediakan oleh penyedia layanan data center. Nah, kalau on premises atau private ya udah itu mah kita beli server aja secara fisik gitu ya kayak gitu. Jadi nggak ada eh, orang yang mengelola lagi selain kita itu. Kalau on premises gitu dan secara tradisional mungkin dulu kalau perusahaan-perusahaan beli server itu biasanya on premises. Jadi fisiknya kita punya dan kita lihat gitu. Tergantung nanti kita mau nyimpannya apa kita punya ruang server sendiri atau kita bukan tumpang kan. Kita bayar jasa penyedia data center untuk mengelola server kita secara fisik. Gitu. Nah, oke, mungkin itu tadi untuk apa namanya data center. Sebelumnya nanti ada bahasan lagi sih selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini atau mungkin lanjut? Lanjut aja dulu Pak, nantilah di akhir pertanyaannya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Karena memang di web 4 ini kita nggak, kayaknya sih nggak ada praktek-praktek kan, karena nanti lebih ke menerangkan aja tentang data center dan juga virtualisasi gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebentar. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian apa namanya virtualisasinya ya. Kalau tadi kita bahas banyak soal data centernya, kemudian cloud computing, kemudian apa namanya private atau on-premises server gitu ya. Nah, kalau di sini kita udah mulai bicara soal virtualisasi.
Virtualisasi ini apa? Jadi ada teknologi yang memang dalam suatu server itu memang kita membuat bentuk kecilnya atau bentuk virtual dari suatu sumber daya fisik ya. Jadi contoh misalkan kita punya satu server nih secara fisik, misalkan spesifikasinya harddisknya mungkin 20 tera, harddisknya 16 giga gitu, CPU-nya yang udah thread-nya yang udah tinggi lah, traffic tinggi gitu. Nah itu kalau misalkan biasanya zaman dulu, kalau kita punya satu server fisik, ya udah kita jadikan satu server fisik ini sebagai satu server tunggal gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi virtualisasi yang memang memungkinkan kita supaya layanan-layanan yang bisa dikasih tuh bisa di split atau ibaratnya kayak kue dipotong kecil-kecil gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Bisa jadi kalau kita buat satu server dengan speknya tadi ya RAM mungkin berapa puluh giga mungkin ya 64 giga misalkan, terus penyimpanan storage-nya berapa tera gitu ya. Itu akan dirasa mubazir ya atau apa istilahnya overkill kalau dibuat hanya untuk satu server. Makanya diciptakanlah konsep atau teknologi yang namanya virtualisasi untuk membuat mesin-mesin virtual dari satu sumber fisik yang ada gitu ya. Kemudian kalau secara bagan pekerjaannya atau bagan alur dari fasilitas ini bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau secara fisik mungkin dia masih menginduk ke server-server apa namanya host-host yang menjadi host fisiknya gitu ya. Tapi di teknologi virtualisasi dia akan mengenerate sebuah CPU, kemudian hard disknya, memorinya dia secara virtual semua seolah-olah ada server lain di dalam server yang kita kelola gitu. Nah, di sini juga dia memungkinkan, nah ini nama teknologinya juga untuk membuatnya namanya hypervisor. Ini sempat kita bahas di awal dan sebenarnya rekan-rekan juga sudah mengimplementasikan ya dengan menggunakan virtual host, sorry, virtual box ya. Itu berarti teman-teman sudah menggunakan layanan virtualisasi server gitu seperti itu. Nah, oke, untuk arsitektur virtualisasi ini dia ada dua macam ya. Ada tipe satu. Nah, dia tipe satu ini bare metal. Jadi memang dia nggak perlu OS, nggak perlu apa namanya Linux atau dan lain-lain untuk menjalankan. Jadi dia memang bare metal itu si hostnya atau si hypervisornya ini punya langsung direct access ke hardware-nya tanpa harus pakai OS atau sistem operasi. Ini sebenarnya ngetop pada masanya, tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu banyak pakai. Ini contoh kayak misalkan VMware, kemudian ada Microsoft Hyper-V, Proxmox. Nah, ini yang Proxmox ini yang paling sering dipakai karena dia community base ya open source gitu. Jadi mirip-mirip secara layanan dengan VMware, tapi dia open source gitu. Jadi kita free to use gitu. Termasuk saya juga pemakai sih kalau yang Proxmox ini gitu. Nah, dia kelebihannya apa sih kalau memang untuk tipe satu atau bare metal itu memang eh, apa namanya high performance ya. Jadi memang hypervisor, nah, si aplikasi hypervisor itu kayak Proxmox, VMware ini itu dia punya langsung akses ke si hardware fisik servernya sehingga memang ya udah gitu dia rangkul itu semua dia caplok itu semua sumber daya yang ada dan itu dia jadikan sebagai sumber daya yang dia punya untuk membuat nanti virtualisasi server yang ada di dalamnya gitu. Dan karena ini semua dikelola sama dia, otomatis secara security dia aman gitu. Karena dia aksesnya cuma dia doang gitu dan hanya administrator dari si hypervisor ini yang punya akses gitu kayak gitu. Nah, terus ada juga yang tipe 2. Kalau tipe 2 ini dia hosted. Jadi memang kayak apa ya? Dititipkan ke perangkat-perangkat orang lain. Jadi dia nggak perlu apa namanya? Nggak perlu kita kelola, tapi dia kekurangannya harus ada OS atau sistem operasi. Contoh, nah kayak teman-teman kalau pakai sekarang
apa namanya VirtualBox ya. Itu dia tipenya yang tipe 2 yang hosted, dia harus ada OS dulu. Contoh kan sekarang mungkin teman-teman kalau pakai Windows atau pakai Apple itu si VirtualBox ini dihostedkan di Windows atau di em, Mac OS-nya ya, di Apple-nya gitu. Kayak gitu. Beda halnya dengan yang tadi disebutkan kayak VMware, kayak Proxmox, itu dia udah nggak perlu OS. Malah ibaratnya ya mereka si OS-nya itu gitu ya, si sistem operasi itu ya si yang layanan-layanan tadi, si VMware-nya, si Proxmox-nya gitu. Dia udah nggak butuh lagi sistem operasi buat menjalankan programnya gitu. Nah, di sini ada kelebihan memang secara manajemen dia akan lebih gampang karena kita nggak harus nginstal lagi. Ya udah kita apa namanya nggak usah nginstal si hypervisornya ya gitu. Ya, kita cukup tahu punya Windows atau punya Mac OS, ya udah kita install selayaknya aplikasi biasa gitu ya. Tapi memang kalau untuk apa namanya penggunaan secara profesional apalagi high traffic itu tidak direkomendasikan. Karena kita khawatir kalau misalkan OS atau komputer yang menjadi hostnya error ya, berarti semua yang di dalamnya itu menjadi error juga gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya untuk teknik virtualisasi ini. Ada full virtualization ini yang pertama. Jadi memang dia secara simulationnya memang lengkap gitu ya dari hardware yang dia pakai gitu ya. Ini macam-macam gitu ya. Memang software-software yang menggunakan full virtualization ini eh, jadi si guest atau OS yang menjadi tumpangannya tuh ya udah langsung dikuasai sama dia gitu si sumber daya yang dia pakai tuh gitu. Kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang half virtualization atau istilah kalau di sini para virtualization ya, parsial ya, tidak sefull yang tadi. Jadi apa namanya kalau di half virtualization atau para virtualization ini si guest OS-nya atau OS yang nanti dipakainya ya nggak sepenuhnya di isolated atau diblokir, tapi sebagian aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, yang namanya teknologi memang kita yang harapkan pasti kelebihannya. Tapi memang namanya kelebihan pasti ada kekurangan gitu. Kalau secara kelebihan kita udah secara jelas sama-sama tahu bahwa virtualisasi server itu berperan besar dalam efisiensi sumber daya gitu. Jadi dia kita kalau zaman dulu mungkin kalau pengen beli server tuh, contoh misalkan buat database satu PC tower gitu ya tinggi. Nanti oh buat aplikasi satu PC tower lagi, itu buat satu layar aja bisa jadi bisa ada 3 server sendiri gitu. Tapi dengan adanya virtualisasi itu memungkinkan dalam satu server fisik yang sama kita memiliki server-server virtual lain di dalamnya gitu ya. Kemudian ya untuk penggunaan ruang juga akan lebih sedikit gitu ya kan. Jadi nggak harus ada ruangan yang besar gitu ya. Cukup sedikit aja untuk menyimpan servernya ya si hypervisornya. Kemudian apa yang menjadi dampak baik dari pengurangan jumlah server fisik tentu yaitu adalah konsumsi listriknya jelas akan jauh lebih berkurang gitu ya. Jadi beberapa biaya utilitas kayak listrik itu jelas akan berkurang. Kemudian secara manajemen juga akan lebih simpel gitu ya. Namanya juga virtualisasi ya udah. Jadi kita cukup mengelola di satu konsol atau di satu panel admin yang sama. Kalau server yang fisik yang banyak kan, kalau kita masuk ke sini, ya udah nanti kita colokin ke yang sini. Ternyata errornya pindah ke yang sebelah, nanti kita cabut dulu, pindahin lagi ke yang sebelah gitu. Kalau virtualisasi itu cukup akses dari satu panel adminnya saja gitu. Nah, kemudian dari sisi instalasi dan deploy juga ini lebih cepat ya dibanding kalau kita harus server fisik nunggu dulu install satu persatu, itu agak repot memang gitu ya. Nah, terus enak keuntungannya apa kalau virtualisasi, nama juga virtualisasi, jadi kita bisa gunakan sepuasnya untuk eksperimen atau untuk uji coba. Contoh yang sering kita lakukan dalam pengerjaan tugas ya, baik tugas 1, 2, dan 3, itu pengerjaannya juga kita kan menggunakan virtualisasi gitu. Kita nggak mungkin masing-masing satu orang beli satu komputer khusus buat apa namanya buat bikin server, kan nggak mungkin gitu. Kayak gitu.
Nah, kemudian ada mempermudah dan mempercepat proses penyediaan backup. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas. Ini jelas ya, kalau fleksibilitas selama kita sarananya masih ada, masih bisa digunakan, ya tentu tidak akan menjadi masalah. Nah, dari semua kelebihan tadi ya udah pasti akan ada kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama, eh, kalau misalkan komputer yang menjadi hostnya atau yang menjadi tumpangannya ini mati, ya udah selesai, udah itu yang VM atau server-server virtual yang ada di dalamnya ya otomatis juga mati gitu ya. Orang hostnya mati gitu ya. Nah, yang kedua, pasti karena kita pasti nanti bakal menambahkan VM baru gitu ya, memotong kue-kue baru, berarti kalau kita ibaratkan kue berarti kan loyangnya atau apa tuh wadahnya harus besar. Nah, sama halnya di komputer gitu ya, ketika kita ingin memotong kue, kalau kita ingin banyak eh, porsinya ya berarti tempat yang menjadikan untuk motong kuenya juga harus luas dong, harus besar. Nah, sama halnya di komputer, kalau kita ingin gunakan virtualisasi, maka spek hardware-nya itu harus mumpuni, harus tinggi banget CPU-nya, RAM-nya, dan terutama hard disk sih gitu ya. Hard disk ini karena paling rentan untuk cepat habis kalau di virtualisasi. Nah, ini ada tips and trick mungkin ya kalau saya boleh bilang gitu ya. Kalau strategi migrasi dari server fisik dan virtual ini kita nggak bisa serta-merta lakukan. Jadi kita perlu untuk menganalisis selama ini tuh server-server fisik itu digunakan untuk apa saja, bebannya seperti apa, kemudian apa namanya trafficnya seperti apa. Maka dari itu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita migrasikan dari server fisik ke virtual adalah ketahui dulu load dari server ini seperti apa, evaluasi dulu beban kerjanya seperti apa, biar kita tahu gitu sebenarnya kita butuh nggak sih virtualisasi gitu, atau kalau butuh seperti apa speknya gitu ya, kita tentukan dulu arsitekturnya, bentuknya, nanti alur datanya seperti apa gitu, baru nanti setelah itu kita bicara teknis seperti softwarenya, nanti virtualisasinya si hypervisornya pakai apa ya gitu, apa VirtualBox cukup atau yang bare metal kayak VMware atau Proxmox juga mungkin bisa gitu ya. Terus baru ya setelah itu baru kita migrasikan. Kalau sudah dimigrasikan, baru kita lakukan monitoring dan managing apakah hasil pemindahan itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini udah saya sebut di awal tadi ya, untuk manfaat-manfaat virtualisasi ya tadi untuk pengujian, research and development bisa, kemudian juga bisa buat upsize ya untuk kalau kita punya server supaya ada server cadangan lagi. Kemudian juga memungkinkan kita melakukan efisiensi ya untuk mengurangi kos biaya listrik terutama bagi mungkin perusahaan tempat kita bekerja. Sama yang terakhir adalah untuk mengurangi jumlah perangkat fisik yang kita punya gitu ya. Kayak gitu. Nah, pada contoh ini memang kalau di contoh gambarnya itu VMware memang, sedangkan kan yang kita pakai itu VirtualBox. Memang dulu kalau VMware itu sebelum sekarang ya, sebelum sophisticated kayak sekarang, sebelum fancy lah gitu ya, sebelum terkenal, VMware itu sama kayak VirtualBox. Jadi dia bisa digunakan untuk simulasi dan lain-lain. Makanya di sini mungkin tampilannya adalah VMware. Tapi kalau sekarang VMware udah nggak ada produk yang kayak gini, dia udah nggak jalan dan dia lebih ke sisi enterprise. Jadi untuk penggunaan apa namanya bisnis itu ya udah mulai susah untuk digunakan dalam rangka research atau pembelajaran. Makanya kita berpindah ke VirtualBox. Tapi secara konsep sih sama. Jadi di sini kalau untuk kita menggunakan apa namanya VirtualBox juga kita ada fitur namanya cloning ya. Kita mungkin udah implementasi nih di beberapa tugas. Ya cloning ini juga pasti membantu teman-teman terutama untuk melakukan virtualisasi. Jadi kalau teman-teman misalnya udah install satu server dan udah di-update, udah ditambah user rootnya gitu ya. Nah, itu tinggal kita cloning aja dari kondisi itu, kita perbanyak kalau sebanyak yang kita butuhkan gitu. Jadi nanti ketika misalnya, oh ini buat database, yang ini buat web misalkan, itu tinggal lakukan aja instalasi sesuai dengan kebutuhan gitu.
Ini hanya contoh aja, jadi dia kalau di VMware seperti ini gitu ya cara cloning. Kalau di VirtualBox nanti akan ada cara sendiri gitu. Kayak gitu. Sudah sih kayaknya kalau untuk virtualisasi. Jadi memang untuk di apa namanya? Untuk di web terakhir kali ini memang kita tidak terlalu banyak bahasan memang. Tapi kalau misalkan memang sekiranya mau untuk mengkonsultasikan terkait tugas ya, baik tugas satu, tugas dua, tugas tiga, silakan. Misalkan ada kendala apa yang dihadapi gitu ya. Kalau memang sudah, ya sudah berarti teman-teman mungkin tinggal nunggu aja nilainya berapa. Kalau memang ada yang belum dinilai. Seperti itu mungkin dari saya memang singkat kalau yang web 4 ini tidak ada banyak praktek. Kita lebih pengenalan singkat aja soal tadi data center dan virtualisasi server. Ada yang mau ditanyakan? Oh, saya Pak, Boleh, silakan. mungkin ini Pak, kayaknya mungkin agak nyambung. Ini kan bahas data center ya. Ini agak Ya. nyambung ke kasus yang masih hangat, yaitu tentang Cloudflare. Itu bagaimana ya Pak? Oh, Cloudflare ya. Ya, lagi ramai sekarang. Ya, ya, ya. Jadi gini, kalau Cloudflare itu sebenarnya nama layanan itu sebenarnya kalau Cloudflare itu bukan dia menyimpan jadi apa namanya? Nama layanannya itu CDN, Content Delivery Network. Jadi sebenarnya Cloudflare ini dia adalah sebuah layanan, salah satu lah ya, salah satu layanan yang memang tujuannya itu untuk menyebarkan data-data esensi dari sebuah website atau sebuah aplikasi ke seluruh jaringan yang ada di bawah si penyedia itu, dalam hal ini Cloudflare gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh nih, Facebook lah misalkan atau Instagram misalkan dia berlangganan ke si Cloudflare ini. Nah, maka si Cloudflare ini nanti akan menyebarkan data-data esensial atau konten-konten esensial basic dari jalannya Instagram atau jalannya si Facebook ini ke seluruh server-server yang dia punya di seluruh dunia. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita contoh misalkan ping www.facebook.com gitu ya. Bisa jadi IP yang dituju itu bukan IP langsung sih servernya Facebook gitu di data centernya Facebook bukan. Bisa jadi yang dituju adalah server dari si penyedia CDN-nya, Content Delivery Network. Nah, tujuannya apa kayak gitu? Supaya untuk menjamin kecepatan akses dari sebuah server atau aplikasi yang sedang kita tuju. Jadi kalau misalkan kita pengen ngaksesnya itu tadi ya Instagram misalkan, ya kita nggak perlu tuh dari sini Indonesia misalkan secara aksesnya direct langsung ke servernya Instagram yang ada di Amerika gitu ya. Itu pasti akan memakan waktu, latensi juga besar ya, dan eh, kapasitas dari si server Instagramnya juga belum tentu sanggup untuk menghandle semua user yang ada di dunia ini kalau semuanya ditujukan ke servernya Instagram semua gitu. Maka dari itu dia menyewalah layanan si CDN ini, Content Delivery Network. Nah, salah satu vendor atau penyedia layanan Content Delivery Network terbesar di dunia itu adalah Cloudflare. Memang gitu. Nah, kemarin juga nyinggung Cloudflare sebenarnya maaf aja nih. Kemarin Kementerian Komdigi ya, kalau dulu Kominfo. Komdigi sempat bilang katanya kalau Cloudflare ini tidak mendaftar sebagai PSE ya, penyedia apa namanya PSE itu saya lupa, sarana elektronik atau apalah gitu ya. Dalam waktu sekian hari maka akan diblokir gitu. Ini agak saya malah menarik apakah benar-benar pemerintah itu atau Komdigi dalam hal ini berani untuk memblokir karena Cloudflare itu usernya hampir seluruh dunia gitu ya. Bahkan website-website besar atau bisa jadi mungkin website-website pemerintah pun juga ada yang menggunakan jasa Cloudflare sebagai CDN. Gitu. Jadi kalau misalkan Cloudflare ini diputus, wah saya nggak tahu sekeos apa nanti ya. Orang kemarin aja ketika dia down, apa namanya?
beberapa layanan langsung mati ya. Sebenarnya nggak mati mungkin. Cuman dia jadinya mengakses langsung ke server inti dari layanan-layanan yang terdampak. Nah, karena server-server yang apa server inti dari layanan yang terdampak ini mungkin nggak siap gitu ya, karena mereka taunya udah ada Cloudflare ini, jadi hitnya atau traffic itu nggak langsung ke server dia. Nah, makanya ketika Cloudflare ini mati, putus, langsung larinya ke dia semua. Selesai lah udah gitu aksesnya, dia mungkin entah hang atau apa gitu ya, makanya mati. Nah, ini menarik nih kalau misalkan memang Komdigi berani buat mematikan apa namanya Cloudflare gitu ya. Ya eh, betul Pak. Chaosnya akan seperti apa gitu ya. Kemarin aja udah begitu, apalagi ini benar-benar dimatiin semua gitu. Karena yang kemarin terdampak mungkin nggak semua gitu ya. Mungkin hanya di region atau wilayah-wilayah tertentu aja dari layanannya Cloudflare, jadi nggak semua gitu. Tapi Tapi company-company besar kena sih Pak yang tingkat internasional kayak OpenAI. iya, ya itu. Karena usernya memang udah sebanyak itu gitu ya. Di Indonesia sendiri pun kok banyak yang udah pakai Cloudflare Ya, ini gitu ya. Jadi betul. apa? Memang layanan si CDN ini, Content Delivery Network ini vital ya. Jadi supaya beban-beban network kita ya, network traffic yang ada di dunia ini juga tidak langsung direct ke server utamanya. Itu nggak akan even Facebook atau Twitter sekalipun kayaknya kalau nggak pakai CDN itu akan kolaps-kolaps juga kalau misalnya mereka nggak punya bandwidth sebesar itu buat menanggung traffic-traffic dari seluruh dunia ya, dari Asia sampai Amerika itu, dari timur ke barat itu kalau ke dia semua ya apa namanya kewalahan-kewalahan juga pasti ini orang-orang networknya si Twitter atau si Facebook ini gitu. Tapi dengan CDN ini dia mendistribusikan, jadi konten-konten yang esensialnya ini tuh dia ambil, dia simpen nih ke server-servernya Cloudflare ya. Contohnya kita karena lagi bicara Cloudflare, salah satunya adalah misalnya dia punya di Singapura, simpan di Singapura, ada di India, simpan di India, ada di Inggris. Jadi ketika kita nih orang Asia Tenggara, kita nggak usah akses facebook.com atau x.com itu ke Amerika, tapi kita cukup si IP-nya itu diarahkan oleh si apa namanya CDN ini, diarahkan ke servernya dia yang dekat ke posisi kita, misalkan dalam hal ini mungkin Singapura atau Jakarta, saya nggak tahu ya. Nah, kita ngasihnya ya udah cukup dengan itu aja, sedekat itu gitu ya. Nah, nanti yang bertanggung jawab untuk menarik data back-end-nya, data belakangnya, data-data user dan lain-lain baru itu dari si CDN-nya ke server intinya. Jadi di ini juga si CDN ini juga berfungsi sebagai filter supaya trafficnya nggak langsung eh, direct hit masuk ke server inti dari layanan itu gitu. Nah, itu memang pentingnya content delivery network itu sevital itu untuk saat ini gitu ya. Even website-website besar juga sudah pakai, corporate-corporate besar sudah pakai juga gitu. Jadi kalau memang nanti ada pihak yang berani untuk memutus aksesnya, dalam hal ini Komdi gitu ya. Kemarin memang udah ada statementnya dari salah satu dirjennya, menarik untuk diikuti apakah memang benar berani gitu ya gitu. Dan kalau berani itu akan sekeos apa nanti network traffic kita nih di apa di Indonesia ini, itu saya kurang begitu kebayang lah gitu ya. Ya betul. Nah komen sih Pak kalau masalah Komdigi Pak. Soal backup data aja kayak gimana ya ya kasus tahun lalu. Oh, itu apa namanya ya, yang apa namanya Ya, yang sempat hmm, chaos itu. ya yang beberapa tahun Banyak kemarin itu betul Pak. Sama ya. ini Pak, satu lagi Pak masih di data center. Saya sempat dengar beberapa isu atau mungkin udah terjadi atau tidak perihal mungkin entah itu kata Microsoft atau Google untuk data center itu mau disimpan di mana? Di bawah laut. Tapi katanya hanya sebatas percobaan aja. Itu bagaimana ya Pak? Apakah maksudnya itu gimana? Ya? Lebih ke dampak atau plus minusnya kalau misalnya andai kan karena kalau data center itu kan butuh energi atau daya yang besar terutama untuk sistem pendinginannya gitu. Nah, sempat dengar sih di berita itu ya katanya mau uji coba disimpan di dasar laut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi memang saya juga ngikutin sih ini. Jadi terkait dengan istilahnya tuh SDC ya,
Ya, submerged data center. Jadi memang sedang diwacanakan kalau ya beberapa institusi besar lah ya di bidang IT ini lagi pengen lah kayak nyoba-nyoba gimana kalau dia menyimpan data centernya mereka tuh di bawah laut gitu ya. Ya memang sebenarnya kalau yang saya lihat sih ya dari sisi saya sebagai praktisi IT memang kalau secara niat untungnya apa sih mungkin ada aja ya. Ya contoh misalkan secara apa namanya konsumsi daya gitu ya listrik ya kita mungkin bisa akan lebih menghemat karena apa namanya dari sisi pendinginan biasanya itu listrik itu memang data center itu besar di pendingin biasanya memang. ya, Nah, betul. karena bawah laut itu dinginnya luar biasa ya Pak, berarti daya yang digunakan untuk sistem pendingin itu akan lebih efisien. Kemudian apa namanya dari sisi keramahan lingkungan yang nggak ada lingkungan yang terdampak juga karena di bawah laut gitu ya. Jadi ya itu akan lebih baik gitu ya. Terus apa namanya jauh juga dari pemukiman jadi nggak terdampak. Terus apa namanya eh, secara ketahanan layanan juga mungkin karena minim akses dari orang mungkin akan lebih tahan. Tapi justru akan sulit saya kebayang kalau misalkan nih gitu ya. Duh saya pengen nambah server itu berarti harus nyelam dulu gitu ya. Untuk dari sisi Nah, itu maintenance gitu. Maintenance itu prosesnya itulah, Pak. iya gitu. Jadi kadang ya secara angan-angan mungkin kepikirannya oh bagus juga nih dari sisi ini akan lebih efisien gitu ya. Tapi kan dari sisi maintenance kita kalau misalkan mau nambah kapasitas dan lain-lain itu kayak gimana. Terus oke lah mungkin di darat nggak apa katanya dampak lingkungannya akan lebih dikit. Tapi kan di laut juga ada dampak lingkungan tuh kayak makhluk-makhluk laut itu kayak gimana gitu kan. Terus apa namanya dari sisi security juga kita kadang nggak tahu ya kalau misalkan bawah laut kan tekanannya tuh lebih tinggi apakah Ya, aman atau tidak gitu terus biaya juga apakah nanti dengan mengembangkan ya entah bentuknya kapsul atau kontainer atau apa gitu ya disimpan di bawah air kan pasti butuh cost untuk jangankan untuk bikinnya untuk risetnya aja butuh cost gitu kan apakah sebanding dengan nanti hasil yang dipakai gitu sama secara apa ya yang paling yang belum kebayang itu secara regulasi sih memungkinkan atau enggak ya karena memang data center juga ada apa namanya ada regulasinya cuman yang saya kebayang sih itu gitu jadi ya oke dari sisi lain ada keuntungan nih ABCD tapi dari sisi lainnya juga kelemahannya kayaknya juga nggak kalah banyak juga apalagi di sisi saya mah di sisi maintenance sih lebih dari sisi kalau ada pengecekan dan lain-lain terus mau nambah kapasitas itu apa orang yang nyelam apa nanti si data center itu ditarik dulu ke atas nah itu belum kebayang memang gitu kayak gitu. oke, oke, oke. Siap, siap, Pak. Paling itu. Cuman kalau setahu saya memang udah ada sih beberapa apa namanya institusi yang memang udah jalan gitu ya. Bukan Iya. bukan bawah laut tapi bawah air. Jadi underwater gitu ya. Jadi tapi saya lupa sih ada apa aja ya. Setahu saya memang Microsoft juga udah mulai jalan dari tahun 2000 berapa belas ya. Cuman nggak tahu tuh ke perkembangannya yang belum saya nggak terlalu ngikutin. Nah, cuma kalau itu memang skemanya itu underwater, jadi mungkin hanya kedalaman berapa meter aja, nggak yang sampai di bawah laut banget sih, Ya, kayaknya enggak. betul. Karena kan semakin dalam tekanan di bawah laut juga makin tinggi juga, Pak. Ya betul. Kalau cuma sekedar bawah air ya, kayak kolam renang lah kedalaman 5 meter mungkin masih masih oke ya. Tapi kalau bawah laut banget ya, saya pikirannya tadi ya ke tekanan sih memang gitu ya. Dan kita nggak tahu arus bawah laut itu kan juga sama-sama membahayakan juga gitu. Kayak gitu. Oke, sip. Makasih nih. Bagus nih ini isunya yang diangkat. Memang kaitan dengan perkuliahan ada. Cuman ini yang lagi hits lah ya. Lagi viral. Kamu tinggi. Ya udah, Pak. No comment saya kalau itu, Pak. Ya, kita lihat aja lah. Maksudnya nanti seperti apa follow up-nya. Mudah-mudahan sih nanti pemangku kebijakan bisa apa namanya ya lebih wise lah ya. Lebih bijak ketika misalkan memang ada keputusan yang akan diambil. Itu mana dampak yang memang tidak apa namanya memberatkan orang banyak gitu dah kayak gitu. Baik. Siapa? Ada lagi mungkin yang mau ditanyain?
Kalau dari saya cukup kayaknya Pak. Cukup, oke. Mas Rifa ada yang mau ditanyain? Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Mas Rifa? Eh, dari saya sih cukup Pak. Cukup. Mas Rifa ini sambil kerja atau di rumah atau gimana? Iya Pak, lagi sip malam Pak. Oh, sip, sama nih, samanya kayak Kang Taufik ya? Iya. Saya Sama saya lagi ya. ini Oh, Pak, tadi masuk pagi, sekarang istirahat. oh, istirahat. Oh ya, oke. Ya, Ya nggak apa-apa. Yang penting sih, ini paling saya nitip ya. Untuk tugas-tugas, ini kita masih ada waktu sekitar ya 7 hari pas ya, 7 hari pas. Tolong untuk teman-teman mungkin yang belum mengumpulkan tugas, kalau udah sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum atau mungkin sudah dan nilainya belum sempurna, misalkan kalau mau diperbaiki silakan masih ada waktu 7 hari lagi. Baik itu tugas 1, 2, dan 3 gitu ya. Mohon untuk dicek, diperiksa kalau sudah sempurna nggak apa-apa. Mungkin nanti tinggal dipersiapkan ke sesi berikutnya. Kalau nggak salah sesi habis ini UAS ya. betul Pak Kalau nggak UAS. salah. Itu dipersiapkan karena untuk di mata kuliah administrasi server ini kita penilaiannya itu porsi penilaiannya itu 50% dari UAS, 50% dari eh, 3 tugas tadi gitu. Jadi secara proporsi itu 5 setengahnya tuh UAS, setengahnya lagi 3 tugas. Jadi lima Ya, puluh persen itu betul. 50 sepertiganya tugas 1, sepertiganya tugas 2, sepertiganya tugas 3. Kayak gitu. Ya, Jadi mohon dimaksimalkan supaya nanti juga nilainya memuaskan gitu ya, khususnya untuk mata kuliah yang administrasi server ini. baik Pak, baik. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kayaknya cukup sekian aja nggak apa-apa karena memang apa namanya, memang Tuweb 4 ini secara penyampaian materi memang singkat sih gitu. Baik, baik. Cukup Ya, kayaknya kalau Pak. cukup ya, oke. Kalau memang cukup, jangan lupa kalau nggak salah di aktivitas belajar 12 ya, itu ada angket. Mohon jangan lupa untuk diisi dan dilengkapi. Dengan berakhirnya juga Tuweb 4 ini, maka untuk sesi sinkron ya, untuk sesi Tuweb di mata kuliah ini juga berakhir gitu ya. Saya Baik, Pak. mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua, mungkin yang tidak hadir pada malam hari ini, atau juga mungkin yang hadir juga di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf kalau selama apa namanya, kolaborasi lah saya bilang ya. Kolaborasi kita dalam mata kuliah administrasi server ini terdapat eh, yang diperoleh untuk nilai yang diperoleh untuk perkuliahan ini juga maksimal dan memuaskan untuk rekan-rekan semua gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya izin untuk tutup. Terima kasih rekan-rekan semua, terutama Mas Rifa dan Kang Taufik yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Iya Wah, Pak. ada yang baru join ini. Halo Mbak Desi, suara saya terdengar. Baru join banget nih pas sudah pamit. Halo Mbak Desi. Oh, terdengar. Ya, mungkin lagi sambil aktivitas ya Mbak ya, lagi kerja atau dan lainnya. Jadi sebetulnya kita udah selesai untuk Tuweb malam hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya mengingatkan mungkin ya ke Mbak Desi dan rekan-rekan yang lain, saya sekali lagi ingatkan untuk pengerjaan tugas 1, 2, dan 3, kalau memang belum dikerjakan ya, atau yang sudah dikerjakan tapi nilainya belum sempurna, masih ada poin-poin perbaikan dari saya, mohon untuk diselesaikan. Tenggat waktunya, deadline-nya itu di Senin depan pas ya. Senin depan tanggal 1 Desember itu mohon untuk dilengkapi, diselesaikan.
karena tugas ini menjadi komponen dari nilai akhir mata kuliah administrasi server. Jadi 50%-nya itu dari UAS, 50%-nya dari 3 tugas yang dikerjakan. Tugas 1, 2, dan 3. Nah, kalau ada satu tugas aja yang dia nilainya 0 atau tidak diberikan nilai oleh saya, maka nilai mata kuliahnya otomatis jadi E. Jadi saya nanti harus mengulang di semester depan. Sedangkan untuk syarat kelulusan mata kuliah ini nilai minimalnya adalah C. Seperti itu. Jadi mohon mungkin teman-teman bisa menjadi atensi ya untuk tugas-tugas yang belum disampaikan, silakan untuk segera disampaikan. Lebih cepat lebih baik karena kalau ada poin perbaikan masih ada waktu untuk bisa memperbaiki. Dan satu hal jangan lupa untuk mengirimkan laporan tugasnya ya, filenya dan link videonya. Jadi sering saya temukan untuk keingetan ya. Sering sekali saya temukan ada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi lain yang memang ketika dia mengumpulkan tugas nih gitu, dia kadang ketinggalan linknya gitu. Jadi kadang saya nggak bisa lihat juga ini gimana yang mau saya nilai gitu, linknya aja nggak ada. Atau kadang ada yang memang dia secara sengaja meninggalkan nggak atau apa namanya nggak melampirkan linknya. Jadi izin Pak, link video menyusul, tapi nggak disusul-susulin gitu sampai dengan hari ini. Nah itu kalau bisa dihindari karena bisa jadi kan kita nggak tahu ya kesibukan rekan-rekan juga mungkin sambil bekerja, saya paham. Nah, tapi tolong jangan sampai kelupaan juga gitu. Dan kalau teman-teman juga misalkan mengumpulkan dalam bentuk folder Google Drive gitu ya. Nah, ini yang paling sering kalau mengumpulkan Google Drive itu ada dua hal. Yang pertama adalah permission dari file atau foldernya itu tolong dibuka, jangan di private gitu ya. Harus dibuat public supaya saya bisa menilai dan melihat. Jadi kalau saya nggak bisa mengakses kan nggak bisa juga menilai gitu. Dan yang kedua, ini kadang ada yang dia ngumpulin folder. Ketika saya lihat isi foldernya, misalkan kayak tugas 1 dia harus ada 10 langkah. Nah dia baru ngumpulin 1 apa 2 langkah. Nah dia masih ada yang ketinggalan. Dan ketika saya ingatkan belum respon. Nah ini kan jadi kerugian tersendiri kalau teman-teman seumpama keburu sibuk atau nggak ada waktu dan sudah melewati batas waktu pengumpulan tugas, ini sayang banget gitu. Jadi tolong untuk tugas ini menjadi atensi, diupayakan seterkendala apapun diupayakan, dan kalau memang sudah diupayakan masih terkendala, silakan dikonsultasikan ke tutor. Kemarin ada contoh kasus, ada satu mahasiswa yang dia tugas 1 dan tugas 2 konsisten tidak mengirimkan video karena katanya ada kendala dari device-nya. Padahal kalau misalkan dari awal dia mengkonsultasikan itu ke tutor, mungkin dari tutor bisa ada solusi gitu ya. Apalagi kalau tutornya kebetulan praktisi, biasanya suka ada yang baik tuh dan punya perangkat banyak, suka dipinjemin server gitu. Tinggal remote aja nih gitu kan. Itu lebih gampang gitu ya. Jadi apapun pokoknya kendala dikonsultasikan dengan tutor gitu ya. Karena namanya menilai kita tidak melihat ini terkendala terus kita jadi dikasih nilai aja nggak apa-apa, nggak bisa gitu ya. Karena kasihan sama teman-teman yang memang juga mungkin punya kendala yang sama, tapi dia lebih bisa berupaya, misalkan pinjam laptop temannya atau mungkin punya kantornya dia pinjam dulu juga gitu ya. Effortnya dia lebih banyak. Jadi asas fairness juga penting dalam pemberian nilai tugas. Gitu seperti itu. Mungkin bisa diikuti ya untuk semuanya, dan ini juga mungkin bermanfaat mudah-mudahan di sesi tuton berikutnya. Misalkan semester ini sudah selesai, nanti teman-teman akan menjalani semester berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan hal tersebut juga bisa diperhatikan. Baik, Gitu baik. Pak. Untuk Mbak Desi mungkin terdengar ya Mbak ya. Dipahami tadi yang saya sampaikan. Baik, sekali lagi saya sampaikan kalau memang tidak ada lagi hal yang ditanyakan, eh, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya selama ini di kelas 67 ya, mata kuliah Administrasi Server STSI 4302.
Mohon maaf apabila selama kita berkolaborasi, selama kita bekerja sama, terdapat kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dilancarkan dalam perkuliahannya sehari-hari sampai nanti selesai, dan usahakan selesai juga kuliahnya ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Mudah-mudahan lancar semua. Oh, apa nih? Untuk revisi tugasnya kirim di mana? Oh iya, kalau ada nilai yang kurang disubmit ulang aja, Mbak Desi. Jadi seumpama misalkan Mbak Desi nilainya 80 misalkan, terus ada poin-poin perbaikan dari saya, itu bisa langsung dikirim ulang aja di kolom tugasnya. Di-upload ulang, nanti dikasih aja keterangan izin menyampaikan revisi tugas. Nanti akan saya periksa di kesempatan pertama. Untuk poin-poin perbaikannya bisa dilihat juga langsung di situ. Atau kalau misalkan nanti ada yang bingung, silakan mungkin bisa di chat di sini ya. Kalau nggak salah setiap habis web itu dia Microsoft Teams-nya langsung menyediakan kolom chat. Bisa ditanya di situ. Atau kalau saya fast responnya itu di fitur chat atau message-nya e-learning. Nah, di situ saya juga fast respon di situ. Selama saya lagi buka gitu ya. Sudah jelas mungkin Mbak Desi atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait penyampaian revisi tugas? Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau memang tidak ada, berarti saya izin akhiri untuk sesi web terakhir kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Kalau yang istirahat, selamat istirahat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salam. untuk tutorial webinarnya selama 1 semester ini. Semoga materinya bermanfaat Pak. Terima kasih Amin, sekali lagi. amin. Ya, terima kasih juga Kang Taufik sudah dan rekan-rekan semua sudah berperan aktif ya. Sip. Enggak, silakan bisa Iya Pak. dilanjutkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Rifa. Terima kasih. Silakan bisa melanjutkan kegiatannya ya. Selamat istirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam. Selamat malam. Mau.